nama saya Elizabeth Susilawati Manalu dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan materi tentang permainan softball. Yang pertama, pengertian softball. Softball atau softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu bisbol atau baseball atau hardball. Ada beberapa faktor penunjang mengapa olahraga softball sebetulnya bisa berkembang pesat di Indonesia. Suasana sebuah pertandingan softball terdapat 3 tipe permainan softball, antara lain yang pertama fast pitch softball, yang kedua modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama modball, dan yang ketiga slow pitch softball. Selanjutnya, sejarah olahraga softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat dan diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun ternyata dalam waktu singkat softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana waktu itu. Daya tarik yang utama mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat karena permainan berbeda dengan bisbol. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada saat ini. Naskah aslinya tertulis dalam bahasa Inggris, yaitu banyak diterjemahkan oleh negara-negara anggotanya. Dalam menjabarkan peraturan ke bahasa nasional negara anggota, ada ditemui beberapa kesulitan untuk memberi pengertian yang tepat. Hal ini sering pula menjadikan sedikit beda pendapat atau perselisihan mengenai peraturan. Untuk mengatasi hal itu, maka bila terjadi kasus demikian, yang dipergunakan pemecahan masalah adalah naskah peraturan aslinya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, terbentuknya Federasi Softball Internasional itu maka memungkinkan diadakannya pertandingan antar negara yang bersifat internasional. Kemudian diselenggarakan kejuaraan tingkat nasional, regional, dan dunia. Diterimanya Federasi Softball Internasional menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional, maka peluang softball untuk dipertandingkan di Olimpiade di masa-masa mendatang menjadi lebih terbuka. Usaha ke arah itu pun telah dirintis ketika Olimpiade Meksiko. Softball menjadi cabang olahraga yang didemonstrasikan untuk lebih dikenal lagi. Selanjutnya, teknik permainan softball. Berikut beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seseorang yang bermain softball. Yang pertama, teknik melempar bola, yang kedua, teknik dasar menangkap bola, dan yang ketiga, teknik dasar memegang kayu pemukul atau bat. Formasi dan strategi permainan softball. Formasi dalam permainan softball: yang pertama, first baseman, yang kedua, second baseman, yang ketiga, shortstop, yang keempat, third baseman, yang kelima, pitcher, dan yang keenam, catcher. Selanjutnya, taktik dan strategi permainan softball. Taktik penyerangan. Taktik ini biasa digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Taktik ini disusun sedemikian rupa sehingga pemukul dapat melakukan pukulan dengan baik dan kembali ke home base dengan sempurna. Pola pertahanan. Strategi pertahanan pada dasarnya adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan, mematahkan atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul. Selanjutnya, posisi penjagaan. Pada dasarnya posisi penjagaan adalah 3 macam, yaitu deep position, post position, dan medium position. Perwasitan dalam permainan softball. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Umpire diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Selain itu,
Umpir juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemain, pelatih, kapten, manajer untuk menjalankan atau melarang serta menjatuhkan hukuman yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian penjelasan saya mengenai materi softball. Terima kasih.